Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdaningsi dengan NIM 23024014068 kelas A3. Akan menyelesaikan tugas video UTS. Di video kali ini saya akan membahas 1. Jelaskan cara kerja sistem operasi pada komputer secara berurut. Yang pertama, inisialisasi sistem. Ketika komputer dinyalakan, sistem operasi komputer akan menginisialisasi dan mempersiapkan komponen-komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang terhubung ke komputer. Yang kedua, manajemen memori. Sistem operasi komputer bertanggung jawab untuk mengelola pengguna memori komputer agar dapat digunakan secara efisien oleh berbagai program aplikasi yang berjalan. 2. Jelaskan definisi manajemen file pada komputer sistem. Manajemen file. File adalah kumpulan-kumpulan informasi yang saling berhubungan yang sudah didefinisikan oleh pembuatnya, user. Biasanya file berupa program, baik dalam bentuk score maupun objek dan data. Untuk mengatur file, sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan manajemen file sebagai berikut. A. Pembuatan dan penghapusan file. B. Pembuatan dan penghapusan direktori. C. Primitif-primitif yang mendukung untuk manipulasi file dan direktori. D. Pemetaan file ke memori sekunder. E. Backup file ke media penyimpanan yang stabil atau non-volatil. 3. Jelaskan definisi mode kernel dan mode pengguna. Yang pertama, mode pengguna. Sebagai tempat aplikasi dijalankan atas nama pengguna, dalam mode ini, kode yang dijalankan tidak memiliki kemampuan untuk mengakses perangkat keras atau merujuk memori secara langsung. Kode tersebut juga dicegah mengganggu sistem atau aplikasi lain. Hal ini karena mode pengguna dirancang untuk melindungi sistem operasi dari kerusakan yang disebabkan oleh aplikasi pengguna. Jika aplikasi perlu melakukan operasi yang memerlukan hak istimewa khusus seperti mengakses perangkat keras, aplikasi tersebut harus melakukan panggilan sistem ke kernel. Yang kedua, mode kernel, yaitu mode sistem tempat sistem operasi berjalan. Dalam mode ini, kode yang dijalankan memiliki akses lengkap dan tidak terbatas ke perangkat keras yang mendasarinya. Kode tersebut dapat menjalankan instruksi CPU apapun dan merujuk ke alamat memori apapun. Mode kernel biasanya disediakan untuk fungsi sistem operasi tingkat terendah dan paling terpercaya. Kerusakan pada mode kernel sangat parah dan dapat menyebabkan kegagalan sistem. Kesimpulan, mode kernel adalah tempat di mana sistem operasi memiliki kontrol penuh terhadap perangkat keras dan memori. Program dalam mode ini memiliki akses tidak terbatas dan mengelola sumber daya sistem. Yang kedua, mode pengguna adalah tempat di mana aplikasi dan program pengguna berjalan dengan akses terbatas. Program dalam mode pengguna harus melalui kernel dan berinteraksi dengan perangkat keras dan melakukan operasi sensitif. 4. Jelaskan apa itu buffering dan spooling. Buffering dan spooling adalah teknik untuk mengelola data antara perangkat input, output, dan memori. 1. Buffering, yaitu menyimpan data sementara di buffer atau memori untuk mempercepat proses I atau O. Tujuannya untuk mengurangi keterlambatan dengan memungkinkan sistem untuk memproses data lain sambil menunggu perangkat I atau O. Contohnya, video streaming dan pengiriman data ke printer. 2. Spoiling, yaitu menyimpan data dalam antrian untuk diproses atau dikirim ke perangkat output secara bergiliran. Tujuannya mengelola tugas yang memerlukan waktu yang lama seperti pencetakan agar perangkat dapat beroperasi secara paralel. Contohnya, pencetakan dokumen yang dikirim ke printer. Perbedaan utama antara buffering dan spooling. Buffering untuk mempercepat I atau O, sedangkan spooling untuk mengelola antrian atau tugas output. Permasalahan deadlock terjadi karena sekumpulan proses-proses yang diblok di mana setiap proses membawa sebuah sumber daya dan menunggu mendapatkan sumber daya yang dibawa oleh proses lain. Jika sistem tidak menyediakan algoritma mencegah deadlock dan menghindari deadlock, maka terjadi deadlock.
Pada lingkungan ini, sistem harus menyediakan algoritma yang menguji status sistem untuk menentukan apakah deadlock telah terjadi. Algoritma untuk memperbaiki dari deadlock. 5. Jelaskan definisi deadlock dan cara mendeteksi deadlock. Deadlock adalah kondisi di mana dua atau lebih proses saling menunggu satu sama lain untuk sumber daya, sehingga tidak ada proses yang dapat melanjutkan eksekusinya. Cara mendeteksi deadlock yaitu yang pertama, graf alokasi dan permintaan. Menggunakan graf untuk melihat hubungan antara proses dan sumber daya. Jika ada siklus, itu menandakan deadlock. Yang kedua, algoritma deteksi deadlock. Algoritma seperti Bancroft. Algoritma dapat digunakan untuk memeriksa apakah ada deadlock berdasarkan status, sumber daya, dan proses. Yang ketiga, pemantauan waktu nyata. Memeriksa antrian permintaan dan alokasi sumber daya untuk mendeteksi apakah ada proses yang terjebak terlalu lama. Kesimpulannya, deadlock dapat dideteksi dengan menganalisis graf alokasi menggunakan algoritma khusus atau memantau status sumber daya secara real time. 5. Jelaskan definisi deadlock dan cara mendeteksi deadlock. Deadlock adalah kondisi di mana dua atau lebih proses saling menunggu satu sama lain untuk sumber daya sehingga tidak ada proses yang dapat melanjutkan eksekusinya. Cara mendeteksi deadlock yaitu yang pertama, graf lokal alokasi dan permintaan, yaitu menggunakan graf untuk melihat hubungan antara proses dan sumber daya. Jika ada siklus, itu menandakan deadlock. Yang kedua, algoritma deteksi deadlock. Algoritma seperti Bancroft dapat digunakan untuk memeriksa apakah ada deadlock berdasarkan status sumber daya dan proses. Yang ketiga, pemantauan waktu nyata. Memeriksa antrian permintaan dan alokasi sumber daya untuk mendeteksi apakah ada proses yang terjebak terlalu lama. Kesimpulannya yaitu deadlock dapat dideteksi dengan menganalisis graf alokasi, menggunakan algoritma khusus atau memantau status sumber daya secara real time. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video saya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.